Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi untuk firma. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah membahas akuntansi untuk pembentukan firma, maka di video kali ini saya akan melanjutkan untuk materi akuntansi pembagian laba rugi firma. Jadi kalau misalkan firma itu sudah jalan, kemudian misalkan sudah selesai satu periode akuntansi atau satu siklus akuntansi, biasanya 1 tahun, maka di akhir periode firma akan memperhitungkan laba atau rugi yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Nah, besarnya pembagian laba rugi itu untuk masing-masing anggota firma itu biasanya sudah ditetapkan di awal ketika firma itu dibentuk. Jadi tertulis di perjanjian firma atau di akad pendirian firma. Tapi biasanya pembagian laba rugi ini didasarkan biasanya bisa jadi berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan masing-masing anggota. Ini bisa jadi pertimbangan untuk pembagian laba rugi. Kemudian yang kedua bisa juga jadi pembagiannya berdasarkan kecakapan. Kecakapan di sini maksudnya adalah bisa jadi salah satu anggota itu punya skill yang lebih dibandingkan dengan anggota yang lain. Kemudian bisa juga didasarkan waktu yang dicurahkan masing-masing anggota untuk mengelola firma. Bisa jadi salah satu anggota itu lebih banyak terlibat di firma dibandingkan dengan anggota yang lain. Nah, maka kalau seperti itu maka anggota ini yang mencurahkan waktunya lebih dibandingkan anggota yang lain itu berhak atas pembagian laba rugi yang lebih dibandingkan dengan anggota yang lain. Nah, di sini ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan pembagian laba rugi. Bisa jadi laba rugi itu dibagi sama besar, jadi 50-50, 50%, 50%. Kemudian bisa jadi dibagi atas dasar perbandingan tertentu, misalkan 3/2 dan berapapun lah ya, yang penting disepakati di antara para anggota firma. Kemudian bisa jadi mula-mula memperhitungkan bunga atas modal, sisanya dibagi dengan perbandingan yang disepakati, atau memperhitungkan gaji, bonus, baru dibagi sisanya, atau juga memperhitungkan bunga, kemudian gaji, baru dibagi dengan sisanya dibagi dengan perbandingan yang disepakati. Sekali lagi, berapa persen itu tergantung dari kesepakatan awal yang disepakati oleh para anggota firma dan itu tertulis ketika firma dibentuk atau di akad perjanjian firma. Nah, sekarang kita masuk ke contoh akuntansi untuk pembagian laba rugi. Di sini ada contoh sederhana. Katakanlah suatu firma itu total pendapatannya di satu periode akuntansi itu adalah 50 juta. Kemudian ada beban-beban 40 juta, maka laba bersihnya adalah 10 juta. Misalkan ketentuan pembagian labanya dibagi sama, berarti misalkan ada 2 anggota, si A dan si B, maka masing-masing karena sepakat labanya dibagi sama rata, berarti masing-masing dapat 50% dari 10 juta ini, masing-masing berarti 5 juta. 50% kalikan 10 juta. Nah, pembagian laba rugi ini nanti terjadi ketika akuntannya membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu kan ada 4 ya, ada menutup pendapatan, menutup akun beban, kemudian menutup akun ikhtisar laba rugi, kemudian yang terakhir adalah menutup prive. Nah, pembagian laba rugi itu nanti jurnalnya adalah ketika kita menutup akun ikhtisar laba rugi. Ini yang dimaksud mencatat pembagian laba rugi adalah ketika kita membuat jurnal untuk membuat jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi. Nah, contoh di sini berarti untuk pendapatan berarti kita tutup dulu. Pendapatan itu saldo normalnya kredit, berarti kalau ditutup di sisi debit, kita tutup ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian beban-beban juga kita tutup. Ini saldo normalnya debit, kalau kita tutup berarti di sisi kredit, kita tutup ke ikhtisar laba rugi juga. Berarti ada selisih 10 juta. Nah, itulah
laba rugi firma. Nah, laba rugi firma ini kita tutup karena ini kasusnya adalah laba, maka laba ini kita tutup ke menambah akun modal masing-masing anggota. Jadi karena ini laba, posisinya laba, maka modal masing-masing anggota bertambah di sisi kredit. Tapi kalau rugi, misalkan rugi berarti nanti ini jurnalnya tinggal dibalik. Modal tuan A, modal tuan B di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Oke, itu contoh sederhana untuk akuntansi pembagian laba rugi. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain. Di sini kita pakai contoh 1. Di sini ada firma Sentosa didirikan tanggal 1 Januari 2020 oleh Ganis dan Hendra. Berikut adalah akun modal Ganis dan modal Hendra tahun 2020. Jadi di sini ada aktivitas untuk modal Ganis, dan modal Hendra. Kita lihat satu-satu. 1 Januari firma dibentuk, Ganis setor mula-mulanya adalah 3 juta ke firma. Kemudian tanggal 2 Maret ada setoran tambahan modal dari Ganis 3 juta. Jadi saldo modal Ganis per 2 Maret adalah 6 juta. Kemudian di 3 Juli si Ganis itu memutuskan untuk narik 1 juta modalnya. Berarti saldo akhirnya untuk per 3 Juli itu adalah saldo modalnya 5 juta. Kemudian modal Hendra ada 2 aktivitas di sini berupa setoran mula-mula 5 juta. Kemudian di 30 September melakukan setoran tambahan 4 juta. Saldo akhirnya untuk modal adalah 9 juta. Nah, kemudian ada informasi tambahan di sini. Apabila perusahaan di tahun 2020 itu laba 10 juta, hitunglah laba yang menjadi hak setiap sekutu dan buat jurnal untuk pembagian laba. Jika ketentuan pembagian laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba rugi dibagi dengan perbandingan sama. Nah, kalau dibagi dengan perbandingan sama berarti Ganis 50%, Hendra 50%. Dari mana? Dari labanya 10 juta. Berarti laba untuk Ganis kita lihat di sini adalah setengah atau 50% kalikan 10 juta. 5 juta. Hendra juga sama, dapat 50%, berarti masing-masing 5 juta. Maka jurnalnya karena ini posisi firma adalah laba, maka laba ini akan menambah modal masing-masing anggota. Maka jurnalnya tinggal kita debit ikhtisar laba rugi. Jadi ini jurnal penutup ya. Jurnal penutup untuk ikhtisar laba rugi. Kita tinggal mendebit ikhtisar laba rugi 10 juta. Kreditnya adalah modal untuk masing-masing anggota sebesar pembagian labanya. Ganis 5 juta tadi, Hendra juga 5 juta. Berikutnya, apabila laba rugi ketentuannya adalah pertama diperhitungkan terlebih dahulu gaji setiap sekutu 50.000 setiap bulan, bunga modal 10% untuk setiap sekutu, kemudian ada bonus 10% dan 15% untuk Hendra dari laba setelah dikurangi gaji, bunga modal dan bonus sekutu, baru sisanya dibagi dengan perbandingan Ganis Hendra 2:3. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, laba 10 juta ini akan digunakan untuk membayar gaji sekutu dulu. Gaji sekutu itu adalah masing-masing 50.000 per bulan. Karena ini 1 tahun berarti tinggal gajinya ini kita kalikan 12 bulan. Berarti untuk Ganis ini adalah 12 bulan kalikan 500.000, untuk Hendra juga sama. Total untuk gaji itu adalah 1.200.000. Dari 600 tambah 600. Berikutnya alokasi untuk laba yang kedua itu adalah digunakan untuk membayar bunga modal 10% untuk setiap sekutu. Bunga modalnya 10% untuk setiap sekutu. Nah, untuk bunga modal kita hitung dulu modal rata-rata untuk masing-masing. Kita lihat untuk modal rata-ratanya. Kita hitung untuk si Ganis terlebih dahulu. Modal si Ganis, pertama dia setor, mula-mula itu adalah 3 juta. Di sini.
Jadi setoran awal Ganis mula-mula itu adalah 3 juta. 3 juta ini beredar selama berapa bulan? Dari 1 Januari sampai 2 Maret. Kenapa sampai 2 Maret? Karena 2 Maret itu saldonya dia sudah berubah menjadi 6 juta. Jadi 3 juta ini beredar dari 1 Januari sampai 2 Maret. Atau sama dengan berapa bulan? Dari Januari ke Februari. 2 bulan. Berarti modal rata-ratanya adalah 3 juta kali 2/12 atau sama dengan 500.000. Berikutnya tanggal 2 Maret saldo modal si Ganis itu adalah 6 juta. Nah, ini sama. 6 juta ini beredar selama berapa bulan? Nah, 6 juta ini akan ini di sini beredar selama dari 2 Maret sampai 3 Juli. Nah, kita hitung berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan. Berarti 6 juta ini tinggal kita kalikan 4/12 atau ketemu 2 juta. Kemudian berikutnya tanggal 3 Juli dilakukan penarikan modal sebesar 1 juta sehingga saldo modalnya tinggal 5 juta. Nah, 5 juta ini juga sama, kita hitung dia beredar berapa bulan? Dari 3 Juli sampai 31 Desember. Dari 3 Juli sampai 31 Desember, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 6 bulan. Berarti tinggal 5 juta, saya kalikan 6/12. Ketemu 2,5 juta. Sehingga total modal rata-rata untuk Ganis itu adalah 5 juta. Nah, 5 juta ini adalah modal rata-rata untuk Ganis, tinggal kita kalikan dengan bunga modalnya. Bunga modalnya adalah sebesar 10%. Berarti bunga untuk modal dari si Ganis itu adalah 10% kalikan 5 juta. Berarti di sini bunga modalnya Ganis itu adalah 500.000 dari 10% kalikan 5 juta. Ini adalah 10% kalikan 5 juta. Nah, sekarang kita lihat untuk Hendra. Hendra caranya juga sama. Di sini setoran mula-mulanya dia 5 juta. Nah, 5 juta ini dia beredar dari 1 Januari sampai 30 September. Berarti berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan. Jadi 5 juta saya kalikan 9/12. Ketemu 3.750. Kemudian di 30 September ada setoran tambahan 4 juta sehingga saldo terakhirnya itu adalah 9 juta. Nah, 9 juta ini beredar dari 30 September sampai 31 Desember. Atau berapa bulan? Oktober, November, Desember, 3 bulan. Jadi 9 juta kalikan 3/12. Berarti total modal rata-ratanya adalah untuk Hendra 6 juta. Nah, tinggal kita hitung bunga modalnya berarti 10% dari modal rata-rata ini. Jadi 10% kalikan 6 juta. Berarti bunga untuk Hendra itu adalah 600.000. Sehingga untuk bunga modal totalnya adalah 1.100.000. Dari 500 tambah 600. Berikutnya adalah memperhitungkan bonus. Bonus untuk Ganis 10%, Hendra 15%, jadi totalnya 25%. Bonusnya dihitung dari apa? Dari laba setelah dikurangi gaji, dikurangi bunga modal, dikurangi bonus untuk sekutu. Nah, sekarang kita lihat perhitungan untuk bonus untuk masing-masing anggota. Kita lihat. Kita hitung bonusnya berapa sih yang dibagi. Jadi bonus dihitung dari total persentase bonus. Ganis tadi 10%, ditambah Hendra 15%, berarti nanti 25%. Dari apa? Dari laba setelah dikurangi gaji, setelah dikurangi bunga modal, dikurangi lagi bonus. Berarti kalau kita masukkan bonus, saya pakai anotasi B, maka bonus atau B sama dengan persen bonusnya adalah
15% ditambah 10% atau 25%, tinggal dikalikan labanya 10 juta dikurangi gajinya 1,2 tadi 1,2 dari sini. Ini dari gaji. Kemudian bunga modalnya 1,1 minus bunga modalnya 1,1 minus bonus. Bonusnya belum diketahui, maka kita tuliskan B dulu. Berarti kalau kita sederhanakan, maka ini 25% kalikan 10 juta kurangi 1,2 kurangi 1,1 ketemu 7.700.000 minus B. Kita kalikan 25%, berarti tinggal 25% kalikan 7,7 juta ketemu 1.925.000. Kemudian minus 0,25 B atau minus 25% B. Nah, ini yang tandanya sama kita jadikan 1, berarti ini kita bawa ke sisi kiri, berarti 1,25 B sama dengan 1.925.000. Maka B sama dengan, atau bonusnya sama dengan 1.925 ini, 1.925.000 ini dibagi 1,25. Maka ketemu bonusnya adalah 1.540.000. Maka di sini sudah ketemu bonusnya, bonus yang dibagikan firma itu adalah 1.540.000. Nah, 1.540.000 ini kita split lagi tuh. Split tadi Ganis 10%, Hendra 15%. Maka bonus untuk Ganis tinggal bagian dia adalah 10%, dari total bagiannya adalah 25. 25 ini adalah 10 tambah 15 kalikan bonus yang dibagikan 1.540, ketemu 616.000. Kemudian bonus untuk Hendra, bagian dia 15 dari total 25. 25 tadi dari mana? Dari 10% tambah 15% kalikan 1.540. Jadi Hendra dapat bonusnya 924.000. Jadi totalnya 1.540.000 sesuai yang kita hitung di sini tadi. Berarti tinggal kita masukkan ke sini bonusnya 616 dan 924. Nah, berikutnya setelah bonus, kalau ada sisa, maka sisa labanya dibagi dengan perbandingan Ganis Hendra 2:3. Nah, sisa labanya berapa sih? Kalau katakanlah ini saya belum punya angka di sini. Maka sisa labanya adalah 10 juta dikurangi 1.200.000 untuk bayar gaji tadi, dikurangi bunga modal 1,1, dikurangi bonus 1.540, atau di sini sama dengan sisa labanya adalah 6.160.000. Jadi kalau dijumlah ini adalah sesuai labanya sejumlah 10 juta. Jadi sisa labanya 6.160 dibagi dengan perbandingan Ganis Hendra 2:3. Jadi 6.160 ini dibagi Ganis sama dengan berarti 2/5 kali 6.160. Kemudian Hendra berarti 3/5 kalikan 6.160.000. Nah, kalau kalian hitung nanti sisa labanya si Ganis akan dapat 2.464.000, kemudian Hendra dapat 3.696.000. Sehingga kalau di total dari laba firma 10 juta, Ganis itu total mendapatkan 4.180.000 dari penjumlahan vertikal sini, dari gaji sampai dengan sisa laba. Kemudian Hendra dari 10 juta ini dapat share 5.820.000. Oke, berarti sudah ketahuan pembagian laba ruginya Hendra dapat berapa, Ganis dapat berapa. Berikutnya kita jurnal. Jurnalnya tinggal kita karena laba berarti ikhtisar laba rugi kita debit. Kemudian pembagian laba ini kita tambahkan ke modal masing-masing. Debit ikhtisar laba rugi 10 juta, kredit modal Ganis 4.180 dan modal Hendra 5.820.000. Oke, berikutnya masih ada contoh di sini. Contoh 2 berikutnya kita lihat. Di sini contoh case-nya adalah rugi. Kita lihat kalau rugi efeknya bagaimana nih ke jurnalnya tadi.
Apabila perusahaan menderita rugi atau laba yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi ketentuan dalam pembagian laba rugi, maka kalau misalkan kurang, maka kekurangannya itu juga dibagi atau dialokasikan kepada para sekutu atas dasar kesepakatan pembagian sisa laba. Contoh, hitunglah pembagian laba rugi firma apabila ketentuan pembagian laba rugi adalah laba rugi dibagi dengan mula-mula memperhitungkan gaji untuk setiap sekutu sebesar 50.000 setiap bulan. Kemudian sisanya dibagi dengan perbandingan Ganis Hendra 2:3. Nah, kita lihat. Jika laba rugi firma Sentosa tahun 2020 adalah sebagai berikut. Asumsi yang pertama, firma laba 1 juta. Nah, sekarang kita lihat. Kalau firma laba 1 juta, pembagian laba ruginya bagaimana? Ketentuannya di sini hanya satu, hanya memperhitungkan gaji, baru sisanya dibagi, kalau ada sisa dibagi berdasarkan perbandingan Ganis Hendra 2:3. Nah, ketentuan pertama kita lihat, di sini labanya 1 juta asumsinya, maka gaji sekutu kita hitung dulu, per bulan 50.000, berarti 1 tahun 50.000 kali 12, 600.000 masing-masing di sini. Total 1,2. Dari labanya adalah 1 juta. Labanya 1 juta. Di sini. Labanya 1 juta, tapi untuk gaji sendiri adalah 1,2 juta. Berarti sisa labanya di sini 1,2 kita bawa ke angka 1 juta. Berarti di sini sisa labanya justru malah minus. Minusnya berapa? 1.200.000 kurangi 1 juta. Minus 200.000. Nah, minus 200.000 ini kita share, tadi kalau ada kekurangan maka di-share ke anggota firma juga. Perbandingannya berapa tadi? Ganis Hendra. Ganis itu tadi adalah 2/3, berarti perhitungannya dari 200.000 ini si Ganis menanggung 2/5 kali minus 200.000. Kemudian Hendra berarti 3/5 kalikan minus 200.000. Nah, Ganis berarti dari 200.000 itu nanggung minus 80.000, kemudian Hendra nanggung minus 120.000. Total laba 1 juta, kemudian untuk dari 1 juta ini si Ganis dapat 520, Hendra dapat 480. Jadi jumlahnya adalah 1 juta. Berarti jurnal pembagian labanya, karena ini masih positif, pembagian labanya masih positif di sini, berarti menambah modal masing-masing. Berarti tinggal kita debit ikhtisar laba rugi 1 juta, kredit modal Ganis, modal Hendra. Masing-masing di sini Ganis 520, Hendra 480. Sekarang case kedua. Kalau terjadi rugi 100.000. Kalau terjadi rugi 100.000. Berarti di sini nanti sisa laba bukan sisa laba, tapi laba yang dibagikan adalah minus 100.000. Minus 100.000. Nah, di sini gaji sekutunya kita perhitungkan dulu, sama perhitungannya kayak tadi, 12 kali 50.000, jadi 1,2 untuk gaji sendiri. Nah, 1,2 kita bawa ke angka minus 100.000. Berarti di sini adalah 1.300.000 minus 1.300.000. Jadi di sini ada plus 1.200.000. 1.200.000 yang positif ini kita bawa ke minus 100.000. Berarti ada minus 1.300.000. Nah, minus 1.300.000 ini kita bagi juga ke Ganis dan Hendra. Perbandingannya 2:3 tadi. Berarti Ganis nanti dari 1,3 juta ini dapat 2/5 kalikan minus 1.300.000. Kemudian Hendra dapat 3/5 kali 1.300.000. Nah, kita lihat dari minus 100.000 ini Ganis dan Hendra berapa porsinya masing-masing. Ganis ternyata masih positif nih, dia masih ada laba yang masuk sebesar 80.000. Tapi Hendra itu malah minus 180.000. Jadi jurnalnya, kalau di jurnal debitnya adalah laba modal Hendra
modalnya berkurang karena si Hendra minus nih, minus. Jadi modalnya berkurang sebesar 180.000. Kemudian Ganis dia masih positif 80.000, berarti di kredit modal Ganis 80.000. Kreditnya satu lagi adalah karena rugi, maka ikhtisar laba rugi kita kredit sebesar 100.000. Kemudian berikutnya kalau terjadi rugi 1,8 juta. Nah, caranya sama seperti yang pertama dan kedua tadi. Pertama memperhitungkan gaji, kemudian kita hitung sisa labanya. Di sini labanya minus 1.800.000. Kalau sudah untuk alokasi gaji 1,2, maka sisa labanya berapa? Berarti 1,2 ini kita bawa ke minus 1,8. Berarti di sini adalah minus 3 juta. Berarti 3 juta ini share lagi ke Ganis dan Hendra. Berarti Ganis 2/5 kali minus 3 juta. Hendra juga 3/5 kalikan minus 3 juta. Berarti Ganis minus 1,2, Hendra minus 1,8. Total minus atau rugi firma 1,8 juta ini dibagikan ke Ganis totalnya minus 600.000, Hendra minus 1,2 juta. Berarti pembagian laba ruginya dua-duanya minus di sini, berarti dua-duanya modalnya berkurang. Berarti tinggal kita debit modal Ganis, modal Hendra, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 1,8 juta. Baik, itu untuk materi akuntansi pembagian laba rugi firma. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.